Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dorviani dari Tadris Biologi A. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang makanan dan hubungan makan. Masalah makan pada hewan merupakan masalah interaksi spesies hewan tumbuhan atau hewan-hewan. Nah, untuk mendapatkan dan memanfaatkan makanan dari lingkungannya, setiap hewan dilengkapi beraneka adaptasi. Macam-macam makanan ditentukan secara genetik dan hasil belajar selama ontogeninya. Macam makanan dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, aspek kuantitatif mencakup masalah kelimpahan di habitatnya serta berapa banyak yang diperlukan sehari-hari. Yang kedua itu ada aspek kualitatif, meliputi masalah palabilitas, nilai gizi, daya cerna serta ukurannya. Palabilitas makanan ditentukan oleh banyak sedikitnya senyawa kimia. Di antaranya mungkin ada yang bersifat toksik atau merangsang di luar kisaran toleransi hewan. Selain itu ada struktur yang mengganggu seperti bulu, duri, lapisan kulit keras yang mengurangi palabilitas makanan. Kebanyakan hewan herbivore menunjukkan preferensi yang tinggi terhadap bagian tumbuhan yang lunak yang memiliki palabilitas yang tinggi. Kemudian nilai gizi makanan tergantung dari komposisi dan banyaknya kandungan air, mineral, vitamin, dan senyawa organik lainnya. Kandungan senyawa tersebut menentukan nilai kalori dan kandungan energi makanan itu. Apabila dalam diet hewan salah satu komponen yang diperlukan tidak ada, maka akan terdeteksikan oleh hewan melalui mekanisme neurofisiologi tubuhnya. Salah satu usaha mengatasinya adalah dengan makan makanan pengganti yang sedikit mengandung komponen tersebut. Contohnya rusa atau jenis ruminantia menjilati tanah di habitat alaminya sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan garam natrium di dalam dietnya. Butir kerikil dalam lambung otot jenis burung frugivore diduga sebagai sumber mineral selain membantu pencernaan mekanis. Terdapat indikasi sebagai sumber makanan serangga herbivore, contohnya C4, nilai gizinya lebih inferior dibandingkan dengan tumbuhan yang C3. Kemudian daya cerna. Pemanfaatan makanan yang bernilai gizi tinggi ditentukan oleh daya cerna makanannya. Daya cerna makanan ditentukan oleh bagaimana komposisi kimiawi dan rangka struktural makanan serta adaptasi fisiologi dan struktural sistem pencernaan hewan tersebut. Hewan herbivore secara umum lebih memerlukan enzim selulase, karnivore protease, dan omnivore pengikat enzim pencernaan yang lebih lengkap. Daya cerna makanan lebih merupakan masalah bagi hewan herbivore, sedangkan hewan karnivor masalahnya adalah mencari, menemukan, dan menangkap mangsanya. Nilai gizi dan daya cerna jenis atau bagian tumbuhan itu berbeda-beda disebabkan variasi kandungan selulosa, lignin, dan lain-lainnya. Contohnya pada serangga Homoptera, mulutnya teradaptasi untuk menusuk dan menghisap. Itu cocok untuk memanfaatkan cairan tumbuhan yang kaya akan gula. Herbivore memanfaatkan cairan tumbuhan termasuk nektar, mempunyai nilai efisiensi yang tinggi. Kemudian pada karnivora yang makanannya berupa hewan yang mobilitasnya tinggi, masalahnya itu adalah ukuran tubuh hewan mangsa. Yang mengharuskan dalam batas kemampuan hewan predator untuk menguasainya sebelum dijadikan makanan. Namun ukuran mangsa jika tidak boleh terlalu kecil agar perolehan energi tidak lebih rendah daripada energi yang dikeluarkan. Strategi predator dengan mangsa yang lebih besar adalah dengan menyerang bergerombol, contohnya serigala, hiena, semut. Strategi tersebut memerlukan adaptasi khusus, misalnya triangling yang menjulurkan lidah panjangnya yang lengket hingga rayap semut dan serangga menempel dalam jumlah puluhan atau ratusan ekor. Selanjutnya jenis makanan yang dapat digantikan itu ada dua macam, yang bersifat komplementer dan antagonistik. Contohnya yang komplementer itu beras dengan kacang bagi manusia, atau
beras itu kan banyak sumber karbohidrat ya, atau bisa diganti dengan kentang atau dengan gandum, karena mereka sama-sama memiliki karbohidrat. Kemudian strategi mencari makanan. Masalah makan yaitu masalah mendapatkan materi dan energi, juga masalah aktivitas yang menghabiskan energi sekaligus berisiko. Menurut teori mencari makan optimum, strategi hewan dalam mencari makan ialah mendapatkan perolehan semaksimal mungkin dengan risiko seminimal mungkin. Setiap kali hewan mencari makan atau mangsa, energi yang harus dikeluarkannya itu juga lumayan besar. Dan setiap jenis hewan berbeda cara pencari makannya. Pada jenis predator tertentu seperti ular dan buaya, energi tidak digunakan untuk aktivitas mengejar mangsa, melainkan untuk menyergap mangsanya secara tiba-tiba. Seperti ketika di sungai, nah si buaya ini dia itu menunggu mangsa. Nah ketika mangsa ada, dia itu menyergap. Nah jadi dia itu tidak mengeluarkan energi untuk mencari mangsanya seperti singa atau yang lainnya. Nah, beberapa jenis hewan tidak mengeluarkan energi ekstra setiap mencari makanan, misalnya juga lebah. Ya, sebagian besar energinya itu untuk pembuatan dan perbaikan jaring penangkap mangsa. Ada jenis hewan mencari mangsa secara individual atau berkelompok. Nah, kalau berkelompok ini keuntungannya bisa ketersediaan sumber daya makanan di lingkungannya itu berlimpah. Pada tingkat kelimpahan yang rendah, untuk individu itu memiliki untung yang tinggi untuk individual. Bagi yang berkelompok belum menguntungkan karena dapat menyebabkan persaingan antar individu. Mencari makan secara berkelompok mempunyai nilai penting, yaitu sumber daya makanan lebih mudah dan cepat ditemukan, serta bahaya yang mengancam itu lebih cepat terdeteksi. Kemudian yang selanjutnya itu kebiasaan makan. Berdasarkan macam makanan yang dimakan, dikenal ada 4 kategori. Yang herbivora memakan makanan utamanya itu tumbuhan, karnivora atau predator makanannya hewan-hewan lain, omnivora itu berupa bisa tumbuhan juga bisa hewan. Kemudian saprovor atau saprovag makanannya berupa tumbuhan mati dan bangkai hewan atau feses yang mengalami pembusukan. Selanjutnya, aspek terhadap hubungan makanan. Fenomena hubungan makanan berperan sebagai mekanisme pengatur dan pengendali populasi. Beroperasinya mekanisme itu karena populasi predator atau parasitoid menghasilkan umpan balik negatif, sedangkan mangsa menghasilkan umpan balik yang positif. Nah, umpan balik tersebut menghasilkan homeostasis, yaitu kecenderungan yang dipunyai sebuah sistem biologis untuk menahan perubahan agar seperti semula dan menjaga dalam tingkatan keseimbangannya. Nah, selanjutnya ada spesifitas mangsa atau inang. Dalam menggunakan hewan predator merupakan persyaratan penting. Bila tidak terpenuhi, mungkin saja populasi yang tertekan adalah populasi non-sasaran. Nah, kemudian ada rantai dan jaringan makanan. Berbagai jenis organisme dalam satu komunitas ekosistem terlibat dalam interaksi hubungan makan yang menghasilkan rantai makanannya. Jadi rantai makanan ini juga disebut dengan aliran energi. Nah, rantai makan itu ada yang produsen, konsumen, dan komposer atau pengurai. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.